Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Jaswa, nomor induk mahasiswa 1610-85.002. Di sini saya akan menyampaikan analisis keterlibatan Turki dalam konflik di Nagorno-Karabakh. Pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Azerbaijan dan Armenia terlibat perang di kawasan sekitar Nagorno-Karabakh pada September-Oktober 2020, di mana Azerbaijan menang dengan bantuan Turki. Turki sendiri memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan, sementara Turki dan Armenia tidak mempunyai hubungan sama sekali. Kemudian kebijakan luar negeri Turki ini cenderung mengandalkan hard power untuk mempertegas posisinya di dalam kawasan. Salah satunya adalah intervensi dalam konflik di Suriah, Libya maupun Nagorno-Karabakh. Kemajuan perekonomian Turki dan posisi geopolitik memberikan kesempatan untuk Turki memainkan peranan penting dalam kawasan. Pengusaha masalah. Memburuknya hubungan antara Azerbaijan dan Armenia berujung pada pecahnya perang pada akhir tahun 2020, di mana Turki turut mengirimkan senjata untuk membantu Azerbaijan. Hasilnya, Azerbaijan merebut kembali kawasan yang sebelumnya diduduki Armenia dan memproklamirkan kemenangan atas perang tersebut. Adapun kebijakan luar negeri Turki dipandang mengalami perubahan menjadi lebih aktif sejak tahun 2015 dan kemudian menjadi lebih konfrontatif setelah Turki melibatkan diri dalam konflik-konflik di dalam kawasan dengan bentuk yang bervariasi. Berikutnya adalah pertanyaan penelitian, apa yang melatar belakangi keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020? Langkah konseptual. Di sini penulis menggunakan konsep regional power. Menurut Martin Beck, beberapa karakteristik yang perlu dimiliki oleh negara regional power antara lain adalah: pertama, menjadi bagian dari wilayah yang mempunyai identitas tersendiri. Kedua, klaim sebagai regional power dari negara tersebut. Tiga, dapat mempengaruhi negara sekitar. Kemudian memiliki kekuatan hard power dan soft power yang tinggi. Diakui sebagai regional power oleh aktor regional lain dan mengambil peran aktif dalam forum regional maupun forum global. Bab 2, sejarah Turki Utsmani dan peran sebagai regional power. Turki Utsmani didirikan pada tahun 1299 dan kemudian menarik perhatian dunia setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel yang kemudian kita kenal sebagai Istanbul. Istanbul kemudian menjadi pusat pemerintahan dari Turki. Turki Utsmani kemudian mengalami masa-masa kejayaan dengan keberhasilan menaklukkan daerah-daerah yang terbentang dari Balkan hingga Yaman serta sebagian besar Afrika Utara, selain menjalin hubungan dengan negeri-negeri hingga ke India dan Aceh. Turki Utsmani kemudian mengalami kemunduran pada abad 17 yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dalamnya banyaknya wilayah yang memerdekakan diri, terutama pada abad ke-19 dan pasca Perang Dunia Pertama. Berikutnya, Turki Utsmani sebagai regional aktor di Asia Barat. Turki Utsmani baru berkuasa penuh di Anatolia pada tahun 1479 setelah melakukan sejumlah negara-negara semi-independen ataupun negara-negara vasal. Munculnya Turki Utsmani di Anatolia dipandang sebagai ancaman bagi Persia dan Mesir, di mana kedua negara adalah regional power pada saat itu. Turki Utsmani kemudian berkonflik dengan kedua negara dan menaklukkan seluruh wilayah uh, Mamluk dari Suriah hingga Mesir, ditambah perkembangan wilayah dari ke Jazirah Arab hingga Yaman. Dan itu Turki Utsmani juga berperang dengan Persia dan sempat merebut Yerevan dan Karabakh hingga Dagestan dari Persia. Adanya campur tangan negara-negara Barat yang mendukung musuh Turki Utsmani di kawasan sejak abad 18 berakibat pada lemahnya pengaruh Turki hingga mencapai puncak pada Perang Dunia Pertama, di mana seluruh wilayah Asia Barat lepas di tangan Turki kecuali daerah Anatolia. Berikutnya bab 3, profil Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah yang terletak di daerah dataran tinggi bagian barat Azerbaijan. Daerah ini termasuk dalam pegunungan Kaukasus dan terkenal merupakan kawasan penghasil produk-produk nabati dan hewani. Adapun komoditas yang berasal daerah ini adalah anggur, murbei, dan gandum, dan hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, dan ulat sutra. Nah, itu daerah ini mempunyai beberapa kawasan industri berskala kecil. Eh, Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh otoritas Artsakh pada tahun 2015, penduduk Nagorno-Karabakh hampir seluruhnya berasal dari etnis Armenia sebanyak 99,7%. Daerah ini sebelumnya ditempati oleh etnis lainnya seperti Azeri dan Kurdi, kan tapi penduduk etnis tersebut berkurang drastis setelah meletusnya Perang Nagorno-Karabakh pertama, di mana kedua etnis tersebut menjadi korban dari pengusiran yang dilakukan oleh kelompok separatis.
Berikutnya, analisis keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh sebagai regional power di Asia Barat. Berdasarkan indikator yang regional power yang menurut Martin Beck tadi, penulis menggunakan indikator tersebut untuk meneliti Turki sebagai regional power. Apakah Turki termasuk dalam regional power di Asia Barat? Yang pertama, Turki sebagai bagian dari Asia Barat mempunyai identitas tersendiri. Secara geografis, Turki berada di kawasan utara Asia Barat dan berbatasan langsung dengan kawasan geografis lainnya, seperti Balkan, Mediterania, dan Kaukasus. Turki juga terletak di wilayah strategis yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Hitam, serta benua Eropa dengan Asia. Turki memiliki karakteristik tersendiri di kawasan Asia Barat, serta memiliki hubungan historis cukup kompleks dengan negara-negara yang berdekatan di kawasan tersebut, tak lepas dari pengaruh Turki Utsmani sebagai negara pendahulu dari Republik Turki yang menguasai hampir seluruh wilayah tersebut di masa lalu. Berikutnya adalah identitas nasional Turki, yang mana di sini ada tiga cabang, yaitu nasionalisme Kemalisme, nasionalisme etnik, dan nasionalisme konservatif. Di sini kita menekankan berfokus pada nasionalisme etnik, di mana bagian nasionalisme Turki ini berperan dalam bentuk kedekatan antara identitas nasional Turki dengan negara rumpun Turk lainnya. Beberapa bangsa lain yang memiliki hubungan kekerabatan bangsa Turki kerap mengidentifikasi mereka dengan bangsa sebagai bagian di bangsa Turki, termasuk bangsa Azeri yang menganggap di mereka adalah bangsa Turki Azerbaijan. Nasionalisme etnik dan panturkisme semakin mendapatkan tempat dalam pemerintahan pasca berakhirnya Perang Dingin. Sikap pemerintah Turki ke arah ini juga dipengaruhi keresahan masyarakat akan tindakan represif dan konflik yang dihadapi oleh bangsa serumpun Turk yang tinggal di luar negara Turki. Turki kemudian melihat kepentingan nasional tidak terbatas pada wilayah teritorial negara Turki saja, namun juga mencakup negara-negara serumpun lainnya dalam dunia Turk, termasuk di dalamnya negara eks-Uni Soviet. Berikutnya adalah klaim Turki sebagai regional power. Mantan penasihat Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, memiliki peran penting dalam merubah arah kebijakan luar negeri Turki, di mana pemikirannya dipengaruhi oleh faktor sejarah dan kebudayaan, serta penekanan pada warisan Turki Utsmani dan tradisi keislaman. Beliau berpendapat bahwa Turki tidak hanya bertindak sebagai regional power saja, namun juga sebagai negara sentral di kawasan Eurasia, yang ruang lingkupnya tidak terbatas di Anatolia dan wilayah Turki saja, namun juga ikut mencakup seluruh wilayah bekas teritori kekuasaan Turki Utsmani. Pengaruh Turki pada kawasan tersebut sangat luas, cukup untuk menjadikan Turki memainkan peran strategis dalam politik dunia. Berikutnya, pada rezim Erdogan, kebijakan luar negeri Turki jadi semakin independen dan proaktif dalam kawasan, di mana Turki mempertegas posisinya sebagai regional power dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan melakukan intervensi dalam beberapa urusan regional seperti yang tampil yang ada di bagian sini. Yang pertama adalah blokade Qatar, kampanye militer Suriah dan Libya, menjamin hak maritim Turki di Laut Aegea dan Mediterania Timur, dan membantu Azerbaijan dalam perang Nagorno-Karabakh. Turki berupaya mencitrakan diri sebagai regional power yang independen dan tidak lagi bergantung pada Barat dan kini memprioritaskan kepentingan strategis. Berikutnya adalah pengaruh Turki secara ideologi dan geografis. Yang pertama, Neo-Ottomanisme adalah ideologi yang menekankan pada pelestarian nilai-nilai dan kebudayaan luhur yang berkaitan dengan Turki Utsmani dalam kehidupan masyarakat Turki modern. Ideologi ini berkaitan ideologi ini bercorak konservatif, bersifat ketimuran, dan diasosiasikan dengan rezim AKP. Berikutnya, Ottomanisme juga mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Turki pada era rezim AKP, di mana Ahmed Davutoglu menyatakan bahwa Turki akan melakukan reintegrasi dengan wilayah Balkan, Timur Tengah, dan Kaukasus. Dengan tujuan Turki menjadi pusat politik dunia dan politik luar negeri Turki pada masa rezim AKP dilandasi pada cita Turki Utsmani sebagai negara kuat pada masanya, juga sebagai kekaisaran Islam. Salah satu cara yang digunakan Turki untuk membangun reputasi di kawasan adalah penggunaan soft power, diplomasi civic ekonomi, dengan bantuan kebudayaan, pembangunan warisan budaya, jaringan keagamaan, dan juga kajian sejarah. Berikutnya adalah kapabilitas dalam bidang kemiliteran, politik, demografi, ekonomi, dan ideologi Turki. Militer Turki berada pada urutan ke-11 kekuatan militer dunia, nomor 2 di dalam NATO, dan punya kemampuan tertinggi dalam kawasan.
Militer Turki juga terlibat dalam beberapa inisiatif dan program diadakan oleh NATO dan Uni Eropa. Adapun kebijakan militer Turki di kawasan antara lain proyeksi militer lintas batas, penyediaan bantuan militer untuk negara sahabat, mendukung kebijakan luar negeri dengan kekuatan militer, mendukung pengembangan peralatan militer buatan dalam negeri dan penggunaan sistem pertahanan yang diperlukan untuk pertahanan negara. Berikutnya menjalin kerjasama dengan aktor non-negara dan membangun dan menggunakan pangkalan militer luar negeri. Berikutnya adalah kekuatan ekonomi Turki. Turki adalah negara produsen dan eksportir berbagai macam produk seperti produk pertanian, kendaraan onderdil, material bangunan, produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Adanya uh, Turki sebagai kekuatan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor termasuk dalamnya adalah kemajuan ekonomi dan finansial pada awal tahun 2000-an. Berikutnya adalah kemampuan demografi Turki, di mana jumlah penduduk biasanya digunakan sebagai indikator penunjang. Semakin besar jumlah penduduk, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah negara power. Turki adalah negara yang punya jumlah penduduk sebanyak 84,7 juta jiwa dengan penduduk mayoritas adalah bangsa Turki. Selain itu terdapat minoritas contohnya Kurdi. Berikutnya, kemampuan politik Turki. Pemerintahan Turki berbentuk republik konstitusional dan menganut sistem presidensial serta sistem multipartai. Hal ini menjadikan Turki sebagai salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi di kawasan Asia Barat dan Timur Tengah. Berikutnya adalah kemampuan ideologi Turki. Berikutlah ideologi perkembangan Turki. Yang pertama adalah Kemalisme yang merupakan ideologi dasar negara Republik Turki. Berikutnya adalah ideologi yang bersifat etnosentris seperti Turkisme dan Turanisme, serta Neo-Ottomanisme dan Miligoros yang cenderung ke arah Islam. Berikutnya adalah hubungan Turki dengan organisasi regional. Yang pertama adalah hubungan dengan Liga Arab yang tidak memiliki hubungan baik karena alasan politis. Berikutnya adalah hubungan dengan GCC yang cenderung kondusif, di mana kedua pihak melakukan hubungan secara konstan di tahun ke tahun. Berikutnya, Turki dan agenda keamanan kawasan. Berikutnya adalah Turki dan agenda keamanan kawasan. Turki cenderung melihat agenda keamanan kawasan sebagai perpanjangan dari keamanan nasional. Pada periode Perang Dingin, lokasi geografis Turki yang berbatasan dengan Uni Soviet menyebabkan Turki bersifat defensif dan melihat setiap negara yang berada di sekitarnya dapat berubah menjadi ancaman keamanan sewaktu-waktu. Turki lebih condong dekat ke barat karena tergabung ke dalam NATO. Sikap Turki mulai berubah di akhir Perang Dingin, di mana Turki menyambut kemerdekaan negara serumpun di Uni Soviet, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut, selain memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab dan menjalin hubungan dengan GCC. Adapun hubungan dengan negara Barat berjalan tetap seperti biasa. Berikutnya adalah pengakuan Turki oleh negara-negara power lainnya. Di sini penulis, maksudnya peneliti, mengambil 3 negara yang tergolong kepada negara berpower pada saat sekarang ini, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Turki dan Amerika Serikat menjalin kerjasama yang meliputi banyak bidang, termasuk militer, ekonomi, dan pendidikan. Turki dan Rusia memiliki kepentingan yang sama untuk menghalangi pengelolaan Amerika Serikat kawasan, di mana Rusia adalah penyedia energi terbesar Turki dan perusahaan-perusahaan Turki membuka cabang Rusia. Adapun kerjasama dengan Cina, eh, Turki aktif menandatangani kerjasama yang masuk ke dalam program One Belt One Road atau OBOR, serta Cina mempertimbangkan Turki masuk ke dalam SCO. Berikutnya adalah peran Turki dalam organisasi internasional. Kiprah Turki di organisasi internasional antara lain sebagai pendiri dari beberapa organisasi internasional termasuk PBB, anggota beberapa organisasi Eropa dan NATO, pengamat organisasi lintas kawasan, serta aktif partisipasi dalam organisasi internasional yang bersifat kebudayaan. Dan yang terakhir adalah bab 5 kesimpulan dan saran. Sekalipun keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh dianggap pengaruhi oleh faktor simbolis seperti solidaritas dengan Azerbaijan, tindakan Turki dapat dilihat sebagai penegasan atas posisi negara tersebut sebagai regional power di kawasan. Kedua, Turki muncul sebagai regional power sejak berakhirnya Perang Dingin dan naiknya Partai Nasionalis Konservatif AKP yang melihat Turki perlu mengulang kembali kejayaannya di kawasan dengan menggunakan Turki Utsmani sebagai role model.
Ini mulai diimplementasikan dengan menggunakan soft power seperti dengan diplomasi, ekonomi, budaya, dan pembangunan ke negara-negara regional. Kemudian berakhirnya Turki menggunakan hard power dipengaruhi oleh percobaan kudeta tahun 2016 yang terjadi berdekatan dengan memanasnya hubungan antara negara-negara Timur Tengah dan konflik berkepanjangan di Suriah dan Libya. Turki melihat keamanan regional sebagai perpanjangan di kawanan nasional. Di antara kebijakan militer Turki dalam ruang lingkup kawasan adalah proyeksi militer lintas batas dan pemberian bantuan kepada negara sekutu. Berikutnya adalah saran kepada mahasiswa hubungan internasional yang tertarik dengan isu-isu kawasan untuk lebih mengkaji lebih dalam dinamika politik internal maupun eksternal dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi keilmuan dalam rangka memperluas cakrawala pengetahuan mahasiswa hubungan internasional dan dapat membantu penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan dan sumber bacaan. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.